Oke. Halo anak-anak. Nih, apa kabarnya? Oke, alhamdulillah ya. Kali ini kita akan belajar PKN. Belajar apa ya? Kira-kira ada yang masih tahu? Oh iya, betul. Kali ini kita akan belajar masih tentang persatuan dan kesatuan. Oke, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita mengucap bismillah bersama-sama. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Oke, good. Terima kasih ya sudah ikut membaca basmalah bersama Bapak. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, nih ya, coba ada yang masih ingat minggu kemarin belajar apa? Oke, good, betul ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang Pancasila. Good, apa lagi? Good, lambang Pancasila. Nah, kali ini kita akan belajar tentang persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di masyarakat. Siap ya? Oke, nih. Materi yang akan kita pelajari, yang pertama, makna atau arti Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, bentuk persatuan dalam keberagaman di masyarakat. Yang keempat, contoh kerjasama dalam keberagaman di lingkungan. Yang terakhir, manfaat kerjasama. Oke, ini nanti ya diharapkan kalian harus bisa nih, harus mampu. Yang pertama, satu, kalian harus bisa menjelaskan makna arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apabila nanti ada yang bertanya, oke ya misalkan, kamu tahu nggak arti Bhinneka Tunggal Ika? Nah, nanti kalian harus sudah bisa menjawabnya, jangan sampai tidak tahu ya. Yang kedua, makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa. Kalian nanti harus mampu nih mengerti dan menjelaskan nih, apa sih persatuan dan kesatuan itu? Dan bagaimana nih kalau misalkan di Indonesia ini tidak adanya persatuan dan kesatuan, apa yang akan terjadi gitu ya. Yang ketiga itu dapat menyebutkan bentuk persatuan dalam keberagaman masyarakat. Oke. Yang keempat, dapat menyebutkan dan menjelaskan contoh kerjasama dalam keberagaman masyarakat. Dan yang terakhir, menyebutkan manfaat kerjasama. Oke, di sini Bapak sedikit ada video nih. Oke, kita lihat dulu. Wah, ini ada ikan ya, penguin. Siap-siap lihat. Apa yang akan terjadi? Apakah dimakan? Oh, teret. Darat. Oke, ini yang pertama ya. Nanti Bapak jelaskan nih maknanya apa. Kalau ada yang tahu nanti boleh nih. Ya, kalian utarakan. Wah, apa yang terjadi? Mati tapirnya. Yang ketiga. Wow, lihat ya. Apa yang terjadi? Waduh, sensor. Palingnya bugil. Siapa? Oke, good. Betul ya, Jibril ya. Nih, maknanya itu tadi, ketika bersama-sama kita itu akan dapat menghadapi semua ancaman, ya. Dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Kebayang tadi ya, ketika penguin, kemudian semut dan kepiting tadi, kebayang ya kalau teman-temannya egois, tidak saling menolong, apa yang akan terjadi? Mereka dimakan, otomatis nanti semuanya juga kemungkinan akan mati. Begitupun dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kalau kita tidak menjaganya, otomatis Indonesia akan berantakan. Oke, kita lanjut. Nah,
pentingnya memaknai arti bineka. Lihat ya. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan budaya luar biasa. Di Indonesia terdapat berbagai macam suku, bahasa, agama, dan masih banyak lagi. Meskipun demikian, bangsa Indonesia tetap selalu bersatu. Adalah karena bangsa Indonesia punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebenarnya apa sih itu Bhinneka Tunggal Ika? Menurut Wikipedia, diterjemahkan per kata Bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda, lalu kata tunggal berarti satu, dan kata ika berarti itu. Nah, oke, kita lihat. Ternyata Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki makna. Tiap katanya itu memiliki makna. Yang pertama, Bhinneka artinya itu beraneka ragam atau berbeda-beda. Kemudian tunggal itu artinya satu atau bersatu. Sedangkan ika itu artinya itu atau bersatu juga ya. Kita lanjut dulu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Maka dari itu, kita sebagai rakyat bangsa Indonesia tidak boleh terpecah belah oleh apapun yang terjadi. Jika ada sebuah masalah, kita tidak boleh menyelesaikannya seorang diri, melainkan kita harus menyelesaikannya secara bersama-sama. Seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu. Satu tujuan yang sama, yaitu melindungi bangsa Indonesia. Musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hey, that's pretty good. Tadi merupakan makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Tadi Bapak sudah jelaskan, oke? Bhinneka itu artinya berbeda-beda atau beragam. Kemudian tunggal itu satu atau artinya bersatu. Sedangkan ika itu. Kalau disatukan, walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu juga. Yang artinya walaupun bangsa Indonesia itu memiliki keragaman, baik budaya, kemudian adat istiadat, kebiasaan, bentuk fisik mungkin ya. Nah itu kita tidak boleh nih sampai membeda-bedakan. Tapi kita harus tetap bersatu. Oke. Kita lanjut. Next. Nih, negeri kompak, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kalau nggak kompak, udah ambiar, oke? Nih, makna arti Bhinneka Tunggal Ika tadi sudah ya. Pada dasarnya, bangsa Indonesia itu terdiri atas beraneka ragam suku, bangsa, dan budaya. Keanekaragaman tadi disebut itu Bhinneka. Kemudian, Bhinneka Tunggal Ika itu dalam persatuan Indonesia bermakna berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Ya, satu tujuan sama satu Indonesia gitu. Kita lanjut nih. Menjaga persatuan dan kesatuan sebagai perwujudan Bhinneka Tunggal Ika. Nih, kira-kira nih, sikap apa sih yang harus kita tunjukkan untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika? Artinya hidup dalam keamanan, tentram, rukun, kemudian menjaga tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan. Nih, salah satu sikap yang menunjukkan Bhinneka Tunggal Ika itu yang pertama, saling menghargai dan menghormati. Artinya, kalian nih, contohnya di kelas, walaupun berbeda kebiasaan, berbeda suku, tapi kalian jangan menjelek-jelekan. Ya, harus saling mengerti dan saling memahami. Yang nih, contohnya sikap saling menghargai itu. Tuh. Pertama, satu, tidak menonjolkan keunggulan suku masing-masing. Jangan nih kalian sombong, woi, suku aku, misalkan sukunya bagus, suku mana nih? Kaki? Bukan ya. Suku, ya, suku itu apa namanya tuh kayak suku Sunda, kemudian suku Jawa. Nah, kita jangan sampai kita menonjolkan atau kita sombong terhadap budaya kita sendiri. Kemudian,
Tidak menjelek-jelekan suku bangsa lain, artinya kita tidak boleh mengolok-olok nih bangsa lain, nanti pasti ya akan menimbulkan perpecahan. Tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Baik itu temannya misalkan ganteng kayak Bapak ya, kemudian jelek, hitam, putih gitu ya. Nah itu kita tidak boleh nih, kita harus bermain dengan siapa saja. Yang terakhir, tolong menolong dengan sesama tanpa membedakan ya. Jadi kalau kalian mau menolong, itu tidak boleh nih melihat bentuk fisiknya. Dia cantik, dia ganteng, baru ditolong. Giliran jelek, ogah, itu nggak boleh ya. Selanjutnya, nih perwujudannya itu bangga terhadap keragaman suku budaya di Indonesia. Jadi kalian harus bangga nih dengan suku dan budaya yang ada di Indonesia, yang begitu banyak sekali ya, sampai 1000 lebih gitu ya. Yang ketiga, melestarikan keragaman suku dan budaya. Melestarikan di sini itu mempertahankan supaya budayanya tetap ada. Oke ya. Oke, di sini Bapak punya video. Kalian lihat. Ini Bapak ambil dari salah satu media berita nih yang ada di televisi ya. Lihat. Kenapa sih ini sih ya? Saling tembak kayak gitu. Serem ya. Ini siapa? Benny Wenda main. Lihat itu ya. Lihat rumah dibakar. Ngeri. Bara di tanah Papua. Apa ya? Coba ini tentang apa kita? Nah, ujaran rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya itu berbuntut panjang. Rasisme itu merendahkan suatu golongan. Tahu mungkin kalian ya, seperti di Amerika gitu ya, kulit hitam, kulit putih itu dibedakan. Lihat. 2 provinsi paling timur Indonesia membara. Aksi demo berujung pembakaran terjadi di sejumlah kota dan kabupaten di Papua dan Papua Barat. Aksi demo pertama pecah di kota minyak Manokwari, Papua Barat. Aksi massa demo damai berakhir rusuh. Massa membakar kantor DPRD Papua Barat, membakar sejumlah kendaraan, merusak sejumlah ATM, dan merobohkan tiang lampu lalu lintas. Tercatat lebih dari 10 fasilitas publik rusak. Belum lagi padam api di kota Manokwari. Aksi demo juga pecah di kota Sorong dengan modus yang sama. Ribuan massa yang semula melakukan aksi demo damai berakhir rusuh dengan membakar sejumlah perkantoran, termasuk kantor dinas kependudukan dan catatan sipil, membakar lembaga pemasyarakatan hingga menyebabkan lebih dari 258 narapidana kabur. Massa tak hanya memblokade jalan, mereka juga membakar rumah hingga merusak fasilitas bandara Domin Edward Osok Sorong. Aksi massa berlanjut di hari kedua. Di kantor wali kota Sorong, Lihatnya apa yang terjadi, lihat. bendera Papua Merdeka. Di kantor Bupati Fakfak harus dan amuk massa. Sehari berselang, aksi demo 4 berakhir damai. Pegawai aparatur sipil negeri hilang tuntut tak cukup mencengangkan sejumlah tokoh dan pejabat daerah. Para tokoh adat, masyarakat, forum koordinasi pimpinan daerah, Peminda menyatakan rentetan aksi demo yang terjadi di Papua tidak mewakili sikap masyarakat Papua secara keseluruhan. Lalu, siapa yang memainkan genderang kerusuhan di Papua? Coba lihat, tadi serem nggak ya? Nah itu dampaknya ketika kalian tidak menjaga persatuan dan kesatuan, tidak mengamalkan sikap-sikap sila Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, tidak saling menghargai. Nah ini yang terjadi. Terjadilah kekacauan yang menimbulkan kerugian. Kerugian buat siapa? Bukan buat negara lain pastinya ya. Kerugian buat negara kita, masyarakat kita. Yang bentrok negara Indonesia sesama warga negara Indonesia. Yang rugi, yang dihancurkan, kemudian bangunan-bangunan yang ada di Indonesia. Nah itu, jadi itulah pentingnya kita menjaga persatuan dan kesatuan. Maka dari itu,
Coba kalian nanti terapkan sikap tertadi ya. Sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya. Nih, ada kata bijak mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maaf ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ketika kita bersama-sama, masalah apapun yang datang itu akan dapat terselesaikan. Tapi ketika kita tercerai-berai, tidak rukun, tidak menjaga persatuan, Indonesia akan hancur, ya. Seperti itu. Makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu. Berarti artinya utuh atau tidak tercerai-berai. Persatuan artinya ikatan. Dan kumpulan yang mempersatukan bagian yang berbeda dan memiliki tujuan yang sama, itulah persatuan. Oke, selanjutnya contoh perilaku dalam menjaga persatuan. Yang pertama, di lingkungan keluarga saling menyayangi sesama anggota keluarga. Menyayangi ya. Nih, melaksanakan hak dan kewajiban. Kemudian mau menerima nasihat orang tua. Siapa coba nih ini yang masih tidak mau menurut kepada orang tua? Bayang ya, nanti diajab sama orang tua ya. Oke, selanjutnya di lingkungan sekolah, menjauhkan diri dari perselisihan. Artinya kalian jangan sampai nih meledek orang, gitu ya. Mengikuti pertandingan antar pelajar, nanti kalau ada perlombaan ikuti. Kemudian menaati tata tertib sekolah pastinya ya. Terakhir, menghormati guru dan menyayangi teman. Nah, kalau di lingkungan masyarakat, yang pertama nih, aktif dalam kegiatan bersama, contohnya kerja bakti. Kalau kalian mungkin karena masih kecil, mungkin ketika ada kerja bakti membersihkan lingkungan, kalian ikut nih. Mungkin membersihkan halaman depan rumah, mungkin ya. Yang kedua, mengembangkan sikap tertib dan disiplin di lingkungan. Kalian harus tertib nih, belajar di rumah ketika jong. Nah, kemudian terakhir, tidak memperolok-olok bahasa atau logat daerah. Kan ada ya yang bahasanya kayak gini nih. Nah, itu nggak boleh diperolok-olok. Misalkan kan beda-beda, itu malah ciri khas. Oke? Yang keempat, menghormati adat istiadat, tata cara dan kebiasaan orang lain yang berbeda. Lanjut. Bentuk persatuan dalam keberagaman itu yang pertama, hidup rukun nih, saling bergandengan tangan. Ada lagunya ya? Kita sahabat, teman begitu hangat, mengalahkan sinar mentari. Kemudian kerja bakti, nih ya, baik di sekolah, di depan di rumah, di lingkungan masyarakat. Nah, ini bentuk persatuannya, gotong royong, kemudian tolong menolong, dan siskamling. Selanjutnya, kita perhatikan contoh kerjasama di lingkungan. Kerjasama di lingkungan rumah, ada yang tahu? Oke, betul. Contohnya yang pertama, membantu ibu, membantu adik mengerjakan PR, kemudian beres-beres rumah, beres-beres halaman rumah, ya. Kemudian yang kedua, kalau kerjasama di sekolah, betul, ya. Yang pertama, bisa piket kelas. Yang kedua, bisa membersihkan halaman sekolah, bisa juga operasi semut. Yang terakhir tuh, ya. Yang ketiga, kerjasama di lingkungan masyarakat. Contohnya, seperti tadi, kerja bakti, gotong royong, membersihkan selokan, dan halaman rumah. Oke, lanjut. Manfaat kerjasama. Nah, kalau manfaat kerjasama, yang pertama itu, pekerjaan menjadi cepat selesai. Kemudian yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan nih. Yang ketiga, mempererat hubungan persaudaraan. Yang keempat, terciptanya lingkungan yang aman dan sehat. Terakhir, nih, hal-hal yang dapat memupuk kerjasama, artinya hal yang dapat menumbuhkan kerjasama itu yang pertama, mempunyai keinginan dan tujuan yang sama. Kalau mau ke kanan, kalau mau ke kiri harus bareng-bareng, gitu ya. Kalau pengen kelasnya bersih, berarti harus bersih. Semuanya harus punya keinginan untuk kelasnya supaya bersih. Yang kedua, ingin berbagi ide dan pikiran. Kalau kalian punya ide, bagikan ke teman kelompoknya atau teman kerjasamanya. Ketiga, peran dan tanggung jawabnya dibagi jelas nih. Jangan sampai, kamu kerja, aku enggak, gitu ya. Dia capek, kitanya enggak. Itu enggak boleh. Kemudian, menerima kritik dan saran demi kepentingan bersama. Harus mau nih menerima nih kritikan. Kamu gak boleh kayak gitu, gini. Nah, itu harus diterima, oke? 11.
Hal yang dapat menghambat kerjasama itu yang pertama, sifat keras kepala nih. Bukan kepalanya yang keras kayak batu. Ya. Itu tidak mau mendengarkan gitu ya nasihat orang lain. Dianya gimana dia sendiri lah ya. Kedua, berburuk sangka kepada orang lain. Kita tidak boleh nih seujon. Kemudian tidak mau mendengarkan pendapat orang lain tuh ya. Itu namanya egois. Keempat, peran dan tanggung jawabnya dibagi jelas. Tadi pembagian kerjanya dibagi jelas. Oke, jazakumullahu khairan katsiro. Nah, ya, mungkin anak-anak sampai di sini dulu penjelasan dari Bapak terkait materi persatuan dan kesatuan yang ada di lingkungan masyarakat. Nanti diharapkan kalian membaca ulang. Oke? Oke, sampai sini dulu. Bapak ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.